Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berikan yang terbaik siang ini, amin. Teman-teman, kita kan gak boleh salaman nih sama kiri kanannya. Coba bilang gini sama kiri kanannya. Kita gini aja ya. Bilang gini sama kiri kanannya. Kita gini aja ya. Oke. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, amin. Bisa bilang lagi sama kiri kanannya, kamu dipilih Tuhan hari ini. Kamu dipilih Tuhan hari ini, kita dipilih Tuhan hari ini. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau satukan hati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu sedetik pun Engkau yang memiliki hidup kami ya Bapa. Di setiap langkah kami, di setiap kehidupan kami, bahkan setiap masa depan kami, Engkau yang mengaturnya ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir untuk kami. Engkau selalu setia untuk kami. Engkau selalu ada dan Engkau menemani kami dimanapun kami pergi. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali saudara. Makasih Tuhan. Firman-Mu berkata, marilah datang setiap yang berbeban berat dan letih lesu. Engkau akan menyegarkan setiap kami. Mari naikkan, katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan. Kami datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku
angkat suaramu, angkat kerinduanmu. Kau sempurna Tuhan. Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan.
sedih, Kau ada. Dalam bimbang, dalam haus, dalam letih, Kau ada. Yesus, Kau Allah, Allah yang setia, Immanuel. Dalam lemah, dalam sedih, dalam takut, Kau setia. Dalam letih, dalam hampa, Engkau Yesus yang selalu ada buat setiap kami. Mari keluarkan isi hatimu, teman-teman. Mari sembah Dia, agungkan namanya Yesus. Kau setia, Kau setia. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Yesus Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel. Immanuel, sungguh-sungguh dari hatimu, saudara. Engkau besertaku. Kami yakin Engkau selalu beserta kami, Tuhan. Engkau setia. Kami juga mau setia kepadamu, Yesus. Engkau Allah beserta. Immanuel. Engkau Allah
Engkau Allah Immanuel, Engkau yang selalu beserta bersama dengan kami. Kami percaya hari ini kami pulang dengan penuh antusias ya Tuhan. Kami menerima hati yang baru daripada Tuhan. Mari saudara yang rindu bersuka cita dalam Tuhan, katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Setiap kita yang datang ke tempat ini akan menerima api yang baru dari Roh Kudus. Amin.
dalam Tuhan? Di tempat ini ada yang baru pertama kali berani onsite? Ada? Ada yang ada? Coba angkat tangannya. Oh ada. Baru pertama kali onsite. Ada lagi yang baru berani? Makasih loh ada temennya. Saya juga baru pertama kali onsite. Tapi emang beda rasanya ya. Ketika kita ada di rumah Tuhan, di rumah juga rumahnya Tuhan. Tapi saya percaya ketika orang percaya kumpul sama-sama, apalagi generasi muda yang luar biasa, Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Roh Kudus mau memberikan apa yang baru untuk setiap kita anak-anak muda. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari silakan duduk kembali teman-teman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Teman-teman, firman Tuhan berkata, setiap kita yang berbeban berat dan letih lesu, mari datang kepadanya. Hari ini apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi beban kita, apapun yang masih mengikat kita, apapun yang masih menuduh-nuduh kita, mengintimidasikan kita, hari ini percaya dan deklarasikan pada Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan setia, Tuhan sahabat yang paling setia buat setiap kita. Buat saya, buat kalian di tempat ini. Dia Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang mau dan terus ada untuk engkau. Tapi panggil namanya, serukan namanya, kejar Dia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Amin. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Kita juga akan bersyukur bersama-sama. Tuhan, siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kemarin Tuhan kami bisa menikmati Tuhan libur lebaran Tuhan. Kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Bisa bersama-sama dengan saudara kami, dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih untuk liburan itu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami berada dalam keadaan sehat Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan virus itu sampai hari ini Tuhan belum selesai, tapi kami tahu perlindungan Tuhan juga nggak akan pernah selesai dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur kami bisa ibadah onsite Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung, kami bisa menyembah Tuhan secara langsung. Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami bisa datang ke gereja Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan sama kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mau masuk ke kuliah Tuhan. Oh Yesus. Biarlah Tuhan nilai ujiannya Tuhan lulus Tuhan, dan cepat lulus Tuhan di atas rata-rata Tuhan. Karena anak-anak Tuhan harus ada di atas rata-rata. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang mau melayani Tuhan di PPA Tuhan. Tuhan. Biarlah Tuhan sudah berikan hati dia Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah kedepannya dia bisa melayani Tuhan dengan apapun talenta yang Tuhan berikan pada hidupnya. Dan ada yang rindu Tuhan untuk dibaptis Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan itu Tuhan berikan sama dia Tuhan. Amin, amin. Yes Lord, yes Lord. Juga ada yang berdoa Tuhan untuk usaha keluarganya, usaha orang tuanya lancar Tuhan. Biar dalam nama Yesus itu terjadi. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang rindu Tuhan dapat beasiswa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup anakmu ini Tuhan. Biar kau tahu kerinduannya, kau tahu apa yang dia sudah lakukan Tuhan. Biarlah itu kehendak Tuhan terjadi atas hidup anak itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar rindu dalam pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Yang sedang kerja dan sambil kuliah Tuhan. Tuhan berkati hidupnya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Karena kami tahu hanya daripada Tuhan saja kami dapat berkat dan sukacita itu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan lebih lagi, biar apa yang kita Oh Yesus. mau datang di hadapan Tuhan itu dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Setia. Tugas gereja ketika mengadakan ibadah adalah mempertemukan jemaat dengan Tuhan Yesus Yes. muka dengan muka. Ya. Bukan membuat suatu crowd, bukan membuat suatu hal yang exciting oleh karena musik ataupun apapun juga. Oh. Tapi biar kita sama-sama sungguh-sungguh hati di dalam Tuhan, karena rindu mau ketemu Tuhan. Tuhan yang selama ini yang katanya kalau kita dalam online kita tidak bisa lebih khusyuk, lebih fokus. Biar kita benar-benar datang di hadapan Tuhan saat ini karena kita memang rindu untuk bertemu muka dengan muka. Yesus. Cari tahu pribadi Tuhan seperti apa, dekat dengan Dia, dan rasakan damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Setiap orang yang datang pada aku akan berikan kelegaan. Yes. Biar itu tergenapi dalam kehidupan kita. Amin, amin. Bukan hanya amin. sekedar ayat favorit ataupun ayat hafalan kita. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, Akal budi ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, Ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap
benar-benar bisa mencintai Engkau ya Tuhan. Bukan kami mencintai Engkau karena kami diberkati selalu. Bukan kami mencintai Engkau karena kami memang orang Kristen dan anak Tuhan yang katanya harus mencintai Tuhan. Tapi berikan kami suatu alasan yang benar-benar kuat, yang benar-benar keluar dari hati kami bahwa kami benar-benar harus mencintai Tuhan. Bahwa memang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar-benar kami patut tinggikan dan agungkan Tuhan. Berilah kami alasan untuk itu dalam hati kami. Sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak muda yang militan, yang bukan ikut-ikutan, tapi keluar dari dalam kehidupan kami sendiri. Bahwa kami punya Allah yang sanggup menolong segala perkara dalam kehidupan kami. Apapun juga yang kami hadapi, apapun juga yang akan kami perangi, kami percaya Tuhan akan berikan kemenangan buat kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Taruh hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar nama Engkau ditinggikan, diagungkan. Cermin sinar kemuliaan Engkau nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kita puji nama Engkau Bapa. Buka hati dan pikiran kami Roh Kudus, berbicara pribadi lepas pribadi pada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Baik bonus. Baik bonus bukan strong together ya. Baik bonus? Oke, kirain udah lupa ya. Aduh, panas sekali ya. Pakai masker. Ya, shalom semuanya. Saya tampilin slide-nya aja di yang page 1, yang slide nomor 1. Saya mau cerita tentang Raja Uzia. Mungkin dari kita sudah banyak tahu siapa Raja Uzia, sudah banyak artikel-artikel, bahkan khotbah-khotbah yang tertulis. Entah itu blog-blog yang ditulis oleh beberapa gereja, bahkan dari pasalnya sendiri sudah sangat jelas diterangkan siapa itu Uzia. Tapi baik kita semua coba kita remind kembali, kita mau sharing tentang Raja Uzia yang saya dapatkan. Karena begitu luar biasanya dia, begitu dahsyatnya dia, sehingga Tuhan begitu memakai dia menjadi raja yang pemerintahannya salah satunya adalah yang paling terlama di dalam kerajaan Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Dan kita ketahui kan kerajaan Israel itu setelah Salomo terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Di selatan disebut Yehuda, di utara disebut tetap Israel. Ibu kotanya Samaria, di selatan itu ibu kotanya Yerusalem sekilas. Dan Raja Uzia ini adalah dalam top 3, sebuah survei menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari 3 besar, yaitu nomor 3 dalam sejarah mulai dari Daud, Salomo, lalu dia, itu adalah raja yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan dia satu-satunya raja di dalam kerajaan Yehuda, urutan pertama, yang diberkati Tuhan pada saat kerajaan Yehuda itu ada. Yuk kita buka sama-sama 2 Tawari pasal 26. Saya akan skip, kalau kalian ingin membaca secara utuh, kalian bisa baca di rumah pasalnya dari ayat awal sampai dengan akhir. Saya langsung ke ayat 3. Raja Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia diangkat menjadi raja pada saat umur dia 16 tahun. Saat itu dia diangkat karena ayahnya Amasya itu ditangkap oleh Raja Yoas, Israel Utara. Dia berperang, karena kekosongan kekuasaan, rakyat sepakat untuk mengangkat dia menjadi raja. Jadi waktu dia menjadi raja pada saat usia 16 tahun itu beriringan ketika ayahnya masih menjabat sebagai raja. Tetapi di dalam tawanan. Nah yang menarik adalah, Raja Uzia ini dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ada 2 poin yang penting dari sini adalah bahwa dalam kehidupannya, waktu dia diangkat menjadi raja pada umur 16 tahun, kita perlu ketahui, itu ada raja dari bangsa, suatu bangsa yang seringkali bertikai, suatu bangsa yang seringkali suku-sukunya direbut oleh bangsa-bangsa lain, suatu bangsa yang bukan lagi dalam keadaan aman, tentram, damai, ekonomi baik-baik saja, bukan seperti itu. Suatu bangsa yang memang perlu seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang penuh strategi, pemimpin yang benar-benar
seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar dia adalah anak dari Amasya ayahnya, sehingga dia menjadi raja. Memang benar, setiap kerajaan pasti ada penasihat-penasihatnya, tapi bukankah center dari semuanya itu adalah rajanya? Seringkali kita dalam kehidupan ini ingin menjadi, saya mau kerja menjadi A, B, dan C. Let's say, level dalam dunia profesional, saya ingin menjadi supervisor, saya ingin menjadi leader, saya ingin menjadi manager. Wah, saya cita-cita menjadi direktur. Apakah kita sanggup untuk melakukan itu semua? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Seringkali kita bilang, saya ingin menjadi seorang pemimpin, Pak. Saya ingin menjadi seorang pemimpin, Kak. Saya ingin menjadi seorang pemimpin, Kak. Papi. Tapi bagaimana yang kita mau pertanyakan dalam kehidupan kita adalah, apakah kalian sudah mempersiapkannya? Atau hanya sekedar pemimpin dan berdoa? Jangan salahkan Tuhan kalau memang seakan-akan doa nggak dikabulkan. Saya ingin jadi pemimpin kok jadinya follower ya. Tuhan bilang, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kok saya pindah kerja, staff, pindah sana staff, kapan saya jadi leader, kapan jadi saya supervisor, sedangkan umur saya harusnya dengan experience yang ada sudah bisa mencapai yang lebih lagi. Ini dalam dunia kerja, suatu saat kalian akan mencapai ke sana. Karena dalam dunia kerja kenaikan level tidak otomatis seperti dunia pendidikan. Bertambahnya umur, kalian akan naik kelas. Bertambah umur, kalian akan naik kelas. Sesuai jadwalnya, kalian akan lulus. Permasalahannya adalah kalau kita hanya berdoa dan berdoa tanpa mempersiapkan diri kita, apakah kita akan mencapainya? Atau Tuhan akan memberikannya? Kalau saya punya seorang keponakan, ketika dia minta sepeda motor, sedangkan saya tahu dia belum bisa mengendarai sepeda motor, apakah saya akan memberikannya? Even saya mampu memberikannya. Coba klik yang pertama. Kehidupan usia bisa hidup di dalam takut akan Tuhan adalah, pertama, itu ada peran orang tua. Raja Amatsya, yaitu ayahnya Raja Uzia, dia hidup benar di dalam Tuhan. Raja Uzia melihat dari kecil bagaimana perlakuan dia di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam ayahnya berbakti dan beribadah pada Tuhan, dia lihat dengan jelas. Walaupun pada akhirnya Raja Amatsya jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Kedua, ibunya Yekholia, dia ada seorang perempuan Israel, dan seperti kita ketahui pada saat itu dan sampai sekarang, seorang Israel, dia sangat aktif banget di dalam kegiatan keibadahan. Bisa dibilang ibunya juga seorang yang memang rohaniawan saat itu. Jadi orang tuanya mendidik dia dengan luar biasanya. Selanjutnya adalah Zakaria, mentornya. Selama hidup Zakaria, kita mencatat dengan sangat jelas bahwa selama hidup Zakaria, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Parent saya buat garis-garis terputus. Mentor saya buat garis-garis tidak terputus. Ini semua saya ingin membedakan bahwa orang tua adalah faktor eksternal yang kita tidak bisa pilih. Seperti Papi Lukito seringkali berkata bahwa eksternal itu bukannya kuasa kita nggak bisa buat apa-apa dengan apa yang terjadi dengan eksternal terhadap kita. Orang tua juga seperti itu. Kita nggak bisa memilih saya mau lahir dalam keluarga orang tua yang taat pada Tuhan. Kita tidak bisa memilih di dalam keluarga yang memang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Puji Tuhan, Raja Uzia mendapatkan orang tua yang begitu taat dan setia di hadapan Tuhan. Nah, permasalahannya adalah faktor internal itu adalah mentoring. Kita bisa pilih mentor, kita bisa pilih dalam hal apa kita mau di-mentoring, dalam hal kerohanian, ataukah dalam hal pendidikan, dalam hal teknik, dalam hal skill, kita bebas memilih mentoring. Jangan sia-siakan hal itu. Yang saya mau tekankan adalah bahwa marilah sama-sama, termasuk saya juga, mentor sebagai menti itu adalah faktor internal dalam diri kita. Jangan sia-siakan itu berlalu. Mungkin faktor pendidikan itu merupakan faktor yang tidak bisa kita rubah. Saat ini kita sudah terlanjur dalam jurusan Allah, saat ini kita sudah terlanjur melewati masa sekolah yang lalu sehingga kita tidak bisa kursus A, B, dan C. Seperti saya pernah cerita pada teman-teman bahwa saya sedikit menyesal ya, dulu kenapa saya nggak giat dalam suatu kursus yang saya senangi, karena waktu itu saya anggap remeh, bahkan dalam olahraga pun saya anggap remeh dan saya melewati begitu saja. Ya kalau saya
mau katakan bahwa saya sampai hari ini saya nggak bisa berenang karena waktu saat saya sekolah, saya melewati itu kursus demi kursus every year. Mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya lewatin, SMP saya lewatin, masuk saya SMK saya lewatin, sampai dengan detik ini. Bahkan sekarang malah ketakutan kok kena air. Tapi saya tetap mandi kok 3 kali sehari kalau memungkinkan. Jadi dalam hal itu, saya lewatkan itu semua. Padahal itu adalah faktor saya loh, faktor saya. Mau apa tidak, perkaranya kan begitu. Dalam hal mentoring juga seperti itu. Salah satu tokoh gereja, Pak Huta Barat, mengatakan bahwa ada beberapa area di dalam mentoring. Dia sebut ada 7. Salah satunya adalah seorang pendidik ataupun guru. Dan ada lagi dikatakan seorang pembimbing rohani dan role model. Kita tinggal cari mau mentor seperti apa yang kita mau tiru, mentor seperti apa yang kita mau ikuti. Itu adalah faktor internal kita. Jadi bagaimana kita bisa ikut Tuhan kalau memang kita tidak ada yang guide, entah itu dari internal, entah itu dari eksternal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat keberhasilan apa yang Tuhan berikan karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebelumnya saya mau baca ini. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Coba kita persempit, jangan kita berlaku bahwa usaha yang berhasil itu dalam hal materi saja. Usaha yang berhasil itu bukan melulu dalam hal materi. Usaha yang berhasil bukan melulu bahwa, oh saya ingin punya gadget A, itu selalu terjadi, itu berarti Tuhan baik. Oh enggak terjadi, Tuhan itu tidak baik, bukan seperti itu. Usaha yang berhasil itu ada segala sesuatu yang memang seharusnya sesuai dengan rencana Tuhan, itu terjadi. Dan perlu kita tahu, rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita dan memuliakan Tuhan. Kalau yang kita lakukan, kita anggap berprestasi tapi tidak memuliakan Tuhan, mungkin saja itu bukan rencana Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, mungkin kita selalu berpersepsi begini, mencari Tuhan itu adalah saya rajin pelayanan loh, saya rajin ibadah loh, masa pandemi ini aja saya tidak takut mati, saya tetap datang ke gereja sedang mempersiapkan kebaktian onsite. Apakah seperti itu mencari Tuhan? Iya, bisa, tapi bukan sepenuhnya seperti itu. Mencari Tuhan adalah seperti saya mungkin punya relationship dengan seseorang, mungkin dengan LinkedIn. Hari ini saya mencari LinkedIn dan bercengkrama satu dengan lainnya, komunikasi. Tapi apakah setelah itu saya lupakan dan 1 tahun lagi saya baru mencari LinkedIn? Apakah itu saya mempunyai hubungan intim dengan dia? Tidak. Besoknya saya akan haus akan dia, saya akan cari lagi LinkedIn. Bisa gak kita ketemu, hangout, kita ngobrol-ngobrol, apapun. Belum tentu juga saya mencari LinkedIn itu karena saya ada kebutuhan. Tetapi karena saya saking intimnya dengan LinkedIn, saking saya ingin relationship yang baik dan saya begitu punya desire yang kuat terhadap LinkedIn, saya akan kontak dia LinkedIn, ada waktu kan ntar sore, yuk abis ibadah kita hangout yuk. Nah itu sebenarnya mencari itu seperti itu loh. Mencari Tuhan itu bukan sesekali, bukan gue udah ibadah kok. Seringkali beberapa menti tanya bahwa bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Oke, papi, saya sudah saat teduh, saya sudah berdoa. Oke, lalu apa yang kamu dapat? Dibilang bahwa kita anak Tuhan harus berbuat baik, harus begini. Oke, that's it, itu aja. Itu yang kamu cari kepada Tuhan? Iya, oke. It's okay, nggak ada masalah. Tetapi kalau saya mencari LinkedIn seperti itu, apakah saya punya hubungan yang spesial dengan LinkedIn? Yang dimaksud di sini adalah Raja Uzia itu punya hubungan yang spesial pada Tuhan. Dia tuh benar-benar mencari Allah, dia tuh benar-benar mencari Allah dengan ada sesuatu hal yang dia ingin tahu dari Allah, ada satu hal yang ingin dia grab dari Allah. Bukan hanya sekedar ketemu karena dia ada raja yang seorang Israel, seorang Yehuda, dia datang kepada Tuhan, karena dia nggak boleh menyembah berhala, dia datang kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, slide selanjutnya, kita lihat apa yang Tuhan buat Raja Uzia. Ayat 6. Bentar ya. Oke, ayat 6, dikatakan gini, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Bahkan, ayat 8 dikatakan, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar.
Karena hubungan dia dengan Tuhan begitu luar biasa, Tuhan pun memberikan perkara-perkara ajaib dalam hidupannya. Mungkin kalau kita baca sekilas dan sekedar saja bahwa orang Filistin dia kalahkan, orang Arab Baal dia kalahkan, orang Meundim salah satu suku kanan dia kalahkan. Hanya seperti itu, tapi perlu kita tahu siapa itu Filistin, siapa tuh yang orang Arab dan orang Meundim, itu ada orang-orang yang luar biasa, persenjataan mereka itu begitu lengkapnya, begitu luar biasa, karena memang dari zaman Israel, dari zaman Daud, mereka berperang melawan orang Filistin. Bukankah kita ingat bahwa Goliat ada orang Filistin, dari zaman ke zaman itu mereka berperang. Dan usia pada umurnya 16 tahun, masa pemerintahan 52 tahun, dia memenangkan banyak bangsa-bangsa, bahkan orang Amon membayar upeti kepada dia. Orang Amon membayar upeti, membayar sesuatu supaya dia tidak diperangi gitu oleh Raja Uzia. Bukankah itu luar biasa yang Tuhan perbuat hanya kepada Uzia? Apa yang Uzia lakukan? Mungkin dia pasti belajar strategi. Tapi apakah di Bible dikatakan bahwa dia melakukan itu semua demi kemenangannya? Tidak. Bible menekankan bahwa selama masa Zakaria, dia takut akan Tuhan. Dia ikut apa menjadi rencana Tuhan. Saya termasuk juga kadang-kadang, apa ya rencana Tuhan dalam kehidupan saya ya? Bagaimana ya habis ini ya, habis itu ya? Mungkin kalau kita secara rohani bisa gampang bilang dengan orang yang berkata begitu, doa aja, cari kehendak Tuhan, nanti Tuhan akan jawab. Ya, itu sangat mudah dikatakan. Tapi sangat sulit dilakukan kalau memang kita tidak punya rasa bagaimana caranya intim dengan Tuhan. Bagaimana rasanya saya mencari sesuatu dari Tuhan yang kita mau korek. Kalau kita tujuannya datang pada Tuhan yang minta berkat, itu akan membuat kita membuat proposal yang kita punya harapan dan ekspektasi, dan Tuhan berkati, ini tinggal berikan, Tuhan ini proposal saya, tolong ya berkati, saya mau masuk kuliah A, B, dan C, setelah itu saya mau bekerja di bagian ini, mungkin di perusahaan startup, ataupun apapun juga, Tuhan tolong kabulkan ya, kita minta doa teman-teman dan segala sesuatunya. Apakah seperti itu yang kita akan lakukan di dalam kehidupan anak muda? Terlalu dangkal kalau kita berpikir hanya seperti itu. Karena Tuhan terhadap diri kita semua punya rencana yang luar biasa. Selanjutnya, Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut dan di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Mana slide-nya? Mendirikan menara bicara pertahanan. Dalam strategi militer yang awal mengalahkan bangsa Filistin dan lainnya itu secara rohani, saya mau sampaikan bahwa itu bicara kita mengalahkan segala ketakutan kita. Apa sih yang kita perangin saat-saat ini? Kalau saat itu Raja Uzia mengalahkan orang Filistin, kalau saat ini apa yang kita lakukan? Apakah peperangan itu ketakutan kita kah? Apakah peperangan itu toksik-toksik yang ada di sekitar kita kah? Apakah peperangan itu dalam kehidupan kita bergejolak sesuatu yang memang kita tidak tahu harus bagaimana? Itu peperangan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana solusinya? Kita takut akan Tuhan. Seperti Raja Uzia, itu simple. Nggak usah terintimidasi bahwa bilang, oh orang Kristen taunya berkat. Memang di sini dikatakan bahwa kalau takut akan Tuhan, Tuhan akan berkati. Takut dan mencari wajah Tuhan, Tuhan akan berkati. That's it, udah nggak usah terlalu banyak dipusingkan, memang itu firman Tuhan, kita lakukan. Cuma permasalahannya, bagaimana kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, pertahanan keamanan. Bagaimana Raja Uzia mempertahankan, dia membangun menara-menara dimanapun itu, termasuk di Yerusalem, pintu gerbang. Pertahanannya begitu kokoh, pertahanan itu begitu luar biasa, pertahanan itu begitu ditakuti bangsa-bangsa. Ayat 10, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ia juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Bahkan Raja Uzia, kalau bicara domba dan sumur, itu bicara adalah kebutuhan kehidupan kita. Tuhan memberkati Uzia bukan hanya domba-domba yang begitu banyak, tetapi Tuhan berkati Uzia dengan sumur-sumur yang digali di mana-mana itu ada airnya. Kan kita sama-sama, walaupun mungkin kita tidak pernah ke sana, ataupun ada yang pernah ke sana, menggali air di Israel bukan sesuatu yang mudah. Bahkan di Jakarta pun nggak semua daerah yang airnya bisa kita gali untuk menjadikan sumur, walaupun ada airnya.
Tuhan berkati kita dengan berlimpah, Tuhan juga berikan hikmat kepada kita untuk mengelolanya. Demikian ke Uzia, Tuhan berkati dengan domba yang berlimpah-limpah, Tuhan juga berikan airnya. Kalau enggak dombanya wafat semua nanti. Lalu dalam hal pertanian, Raja Uzia itu ada raja yang punya waktu ya untuk pertanian ya. Dia kan strateginya begitu luar biasa, mengalahkan bangsa-bangsa, dan kita percaya bukan dalam hal mengalahkan bangsa-bangsa itu bicara 1 malam ataupun 2 malam. Saya berpikir waktu merenungkan bahwa, wih dia luar biasa, masih sempat juga dia bercocok tanam ya, masih sempat juga dia bercocok tanam di tempat yang begitu gersangnya, di tempat yang begitu luar biasa, yang kalau dibilang nggak mungkin bisa bertumbuh dengan hanya bercocok tanam seperti sebelumnya. Mungkin kalau di Indonesia orang bilang tanam apa aja di Indonesia akan tumbuh, tapi di Israel kan tidak seperti itu. Ayat 11, selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panetria Yael dan penata usaha Manasye di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Nah ini yang serunya. Kalau orang diberkati Tuhan, seperti Raja Daud, adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dia akan dikelilingi oleh orang-orang gagah perkasa yang begitu luar biasa, dikelilingi dengan orang-orang yang tadinya bukan apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah kita tahu bahwa orang-orang gagah perkasa dari Daud itu adalah orang-orang dari yang tadinya bukan siapa-siapa, perampok, segala sesuatu orang yang tidak benar, akhirnya dia ikut Daud dan menjadi orang gagah perkasa. Kenapa gagah perkasa? Saking hebatnya, orang-orang yang mengelilingi Daud, pahlawan-pahlawan Daud itu, dia bisa melempar umban dengan tangan kanan dan tangan kiri sama-sama hebatnya. Sampai seperti itu loh. Bahkan orang-orang gagah perkasanya Daud itu bisa mengalahkan musuh-musuh yang lebih hebat daripada Daud. Demikian juga Uzia, dia dikelilingi dengan orang-orang yang gagah perkasa yang begitu luar biasa. Bagi kita yang diberkati Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang dikasihinya, Tuhan tidak akan biarkan dia tinggal diam sendiri. Apapun yang dia lakukan, Tuhan pasti akan tolong dia. Kalau dia seorang pemimpin dengan tim yang kuat, kalau dia seorang berkomunitas, dia akan berikan komunitas yang baik, yang saling support. Jadi ada support system, bukannya toksik teman-temannya. Kalau memang dalam pelayanan, dia akan berikan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan juga justifikasi kalau saya katakan bahwa kalau kita pemimpin, tapi orang di sekitar kita malah jadi toksik dalam kehidupan kita juga perlu koreksi diri. Apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Karena memang dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang dikasihnya, Tuhan pasti kirim orang-orang yang akan menolong dia. Bahkan malaikatnya Tuhan menyertai kita kok. Malaikat kita Tuhan selalu menyertai kita. Masa sih orang-orang dalam kehidupan dimanapun kita berada, dia tidak kirimkan? Nah, saya hanya gambarkan sedikit aja. Uzia itu berhasil dalam strategi militer, pertahanan keamanan, pertanian, tentara yang kuat, perlengkapan persenjataan. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah diberkati, kita bahas Uzia, ketika Uzia sudah diberkati, dia menjadi tinggi hati dan sombong. Kita tahulah, sudah sering dengar jangan sombong ya, kita harus hidup bersyukur. Iya, gimana bersyukur? Susah gitu. Kita juga tahu bahwa sombong adalah suatu penyakit yang susah dideteksi. Iya, betul. Maka itu kita harus lebih aware pada dia, seperti COVID adalah penyakit yang susah dideteksi, kita lebih aware kan. Demikian juga sombong dong, kalau kita tahu kesombongan itu ada suatu penyakit yang susah dideteksi, lebih aware lagi dong, jangan terlalu nikmat dengan apa yang ada kita sehingga kita terjebak dalam kesombongan itu. Uzia itu saking dia merasa berhasil di semua bidang, sampai-sampai dalam hal mempersembahkan di bait suci saja, dia berani melakukannya, padahal itu Tuhan tidak suka. Demikian juga terjadi pada Raja Saul kan. Ketika ditegur, bukannya dia menerima, malah dia marah. Sehingga akhirnya Uzia, kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia kena kusta dan pada akhir hidupnya tidak sembuh dan sampai mati. Saya mau bilang, dan ini yang selalu saya doakan, bahwa kita menjadi cermin sinar kemuliaan Tuhan. Bagaimana sih menjadi cermin sinar kemuliaan, dan apa sih sebelumnya cermin sinar kemuliaan Tuhan itu? Cermin sinar kemuliaan itu mungkin secara simpelnya saya mau gambarkan gini loh. Mungkin kita punya kaos PPA Backboners. Ketika Silvanus mungkin
jalan ke suatu tempat, Silvanus isengin orang. Ya mungkin, sorry ya Sil, isengin cewek misalnya, diisengin. Orang lain akan lihat, wih PPA Back Bonus mana tuh? Gitu. Wah nggak bener nih PPA Back Bonus, ada iklannya PPA Back Bonus. Ngapain saya datang ke PPA Back Bonus, anak cowoknya nakal kayak gitu, padahal ganteng ya, nggak disangka bisa begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa PPA Back Bonus yang jadi masalah? Apakah ketika Silvanus melakukan itu, orang akan nanya, ih cowok, siapa tuh namanya ya? Umurnya berapa ya? Tinggal di mana ya? Gitu. Apakah dia nanya gitu enggak? Dia akan melihat identitasnya si Silvanus siapa. Di bajunya ada tulisan PPA Back Bonus, dia langsung klaim bahwa itu dia PPA Back Bonus. Padahal kan dia bukan PPA Back Bonus, maksudnya hanya bagian kecil dari PPA Back Bonus. Tapi orang kan mengklaim dia, PPA Back Bonus gak benar tuh, gangguin wanita. Karena dia ada cerminan dari PPA Back Bonus. Itu cerminannya. Dibalik lagi, mungkin Rio yang kelihatan lebih alim. Rio lihat ada nenek-nenek, pasti tua ya, nenek-nenek ya. Nenek-nenek tua lewat, mau menyeberang. Oh Rio, Oma saya anterin ya. Rio kan begitu kan sangat, aduh luar biasa tuh. Kalau dengar suara Rio itu, bukan hanya dia nyanyi, ngomong biasa aja, jantung bisa copot kan. Oma ini puji Tuhan, jantungnya nggak copot. Oma saya anternya nyebrang ya, hati-hati Oma. Lihat ada trotoar tuh, hati-hati Oma gitu. Ada kecoa Oma, diam dulu, kita jalan lagi. Nah, ada orang lewat, lihat. Beliau lagi pakai baju PPA Back Bonus. Dia akan lihat, wih PPA Back Bonus luar biasa ya. Oma dia tolong loh. Bukan hanya wanita muda saja, tapi PPA Back Bonus itu luar biasa. Kan bukan orang bilangnya gini, itu cowok keren banget, baik banget, siapa nama dia? Orang nggak akan kepo. Untuk pemikiran pertama orang nggak akan kepo ke situ. Dia hanya lihat identitas orang itu siapa. Yang kebaca identitasnya PPA Back Bonus, dia akan bilang PPA Back Bonus baik ya, gitu. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita ini cerminan sinar kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup sombong, tetap kita cermin sinar kemuliaan Tuhan. Benar, karena kita anak Allah, kita sudah memegang identitas salah. Perlu kalian ketahui bahwa kalaupun kita berbuat salah, kita ada anak Tuhan, tetap kita membawa identitas Tuhan. Cuman masalahnya adalah diri kita merupakan cermin yang sudah pecah. Diri kita merupakan cermin yang sudah berantakan sehingga gambar Tuhan di dalam cerminan kita itu sudah tidak kelihatan lagi wujud aslinya Tuhan. Jadi hati-hati kalian dalam kehidupan ini. Jangan asal ngomong, saya mau bersaksi, saya biar orang lihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Kalian benar-benar mesti jaga kehidupan kalian loh. Bukan hanya ngomong bahwa kalian anak Tuhan, saya selalu berdoa, saya saat teduh, dan mendeklarasi kemana-mana, tapi kalian harus jaga kehidupan kalian. Bahkan kalau kalian tidak pernah mendeklarasikan pun, kalian sudah menjadi cermin sinar kemuliaan Tuhan, kalian akan cari, orang lain akan cari, kalian tuh siapa? Kita nih siapa? Saya sudah selesai, saya ulang sekali lagi bahwa Raja Uzia, pertama, dia menjadi pemimpin di saat usia remaja, mendekati Yud. Bagaimana? Dia penuh persiapan. Dia sudah disiapkan orang tuanya. Puji Tuhan, faktor eksternal dia yaitu orang tua mendukung. Kenapa saya bilang eksternal? Karena orang tua kita tidak bisa pilih. Tetapi yang paling kuat adalah dia punya mentoring. Faktor internal dia mau dimentoring oleh Zakaria. Padahal Zakaria ada salah satu penafsir dikatakan bahwa dia bukan imam, tetapi hanya temannya dari Raja Uzia. Tapi penafsir lain ada berkata dia imam. Tapi poinnya adalah dengan Zakaria, selama hidup Zakaria, berarti kan Zakaria memiliki peranan penting banget di dalam kehidupan Uzia. Dia hidup benar. Yang ketiga adalah bagaimana seorang benar itu diberkati. Seorang benar itu diberkati, dia akan memenangi segala peperangan yang dihadapi, peperangan pergolakan kehidupannya lah, masa depannya lah, apapun juga yang dihadapi, dan dia punya pertahanannya, dan apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan bukan bertanggung jawab hanya memberi, tetapi Tuhan bertanggung jawab juga mengolahnya. Seperti Tuhan memberikan domba, Tuhan juga kasih air. Tuhan kasih kita menang undian 1 miliar, Tuhan juga kasih kita hikmat bagaimana mengolahnya. Nggak mungkin, ada ceritanya bahwa, saya nggak tahu, kalaupun ada, bahwa tiba-tiba Tuhan izinkan menemu harta karun yang isinya 10 miliar. Padahal kita posisinya kita nggak tahu mau ngapain itu uang. Karena kenapa tidak mungkin, kalau itu terjadi kita akan hancur lebur di dalam hal keuangan. Tetapi Tuhan didik kita, pertama kerja salarinya UMR,
selanjutnya naik, levelnya naik, levelnya naik, levelnya naik. Makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Bukan soal materi lagi, tetapi kenapa makin kaya? Karena kita sudah bisa memanage keuangan dengan sangat baik. Kalau tiba-tiba dikasih, baru masuk dikasih seleri seorang manajer, seleri seorang presiden direktur, ya berapa lama dia, atau seperti ini ya, pernah gak kalian berpikir, ada dua orang yang sama, start dari titik nol, yang satu memulai karir dari bawah, dengan seleri pasti dari bawah, yang satu lagi memulai karir dari bawah, tapi selerinya langsung yang paling top. Pernah gak kalian berpikir, dia 5 tahun kerja, manakah yang lebih berhasil dalam kehidupannya? Khususnya dalam jumlah value uang yang dia bisa manage. Singkat secara hasil, saya memprediksi bahwa orang yang memiliki dari nol dan memiliki penghasilan, bisa memanage sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, dia mempunyai hasil yang lebih banyak dibanding orang yang tiba-tiba memperoleh banyak tapi tidak bisa memanage ya. Itu lagi dong slide-nya. Saya di layar hitam banget ya. Guys. Apa mau disuruh selesai aja ya, makanya nggak ditampilin slide ya. Lalu dia memiliki tentara yang kuat dan perlengkapan persenjataan. Oh iya, perlengkapan senjataan saya hampir lupa. Di zaman usia, tafsiran tidak terspesifikasi dibilang. Kalian tahu kan yang film-film yang ada batu besar? Bahkan kemarin kalau film Miulan kalian nonton, Miulan yang terakhir ya, itu kan ada kan batu api dilempar begitu. Pernah nonton nggak Miulan? Nonton kan ya? Apa kalian nonton SpongeBob aja? Nah, dikatakan sana, itu diciptakan oleh ahli-ahli, artinya diciptakan loh. Di ayat ini dikatakan bahwa diciptakanlah busur panah dan pelempar batu-batu besar. Saya nggak menemukan apakah di dunia sampai saat ini yang menemukan Raja Uzia, saya nggak menemukan itu. Tetapi di ayat itu dikatakan bahwa diciptakanlah. Berarti pada saat itu walaupun orang-orang ada, dia yang ciptain. Gak tahu orang mungkin ciptain sendiri, tapi dia pun tidak tahu dan dia menciptakan. Poinnya dia lu gitu luar biasa, Tuhan perlengkapin dengan persenjataannya. Dalam kehidupan kita kerohanian, kita harus perlengkapin dengan persenjataan Tuhan. Tapi kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita memperlengkapi persenjataan Tuhan? Karena salah satu perlengkapan persenjataan Tuhan adalah iman. Bagaimana seorang hidup tidak benar memiliki iman? Oke, semoga kalian bisa mendapatkan rema, karena yang pasti poinnya adalah hidup benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar hidup sesuai aturan gereja, sesuai aturan para pemimpin rohani, tetapi benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti kalian layaknya rindu kepada seseorang yang kalian temui. Baik, yuk kita bangkit berdiri. Pemusik tolong. Yang tadi ketinggian ya, saya tuh tiba-tiba lupa, demam panggung saya. Yang lain aja. Hah? Ini ring 1 tidak ada bagusnya ya. Kalian takut puncratan dari sini ya. Are you ready guys? Oh. Siap-siap. Oh siap-siap. Thank you ya. Siapa? Christian, Adi, sama Dokter Gaby ya. Tukang pukul siapa nih? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Sungguh-sungguh kita bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah buat bagi Tuhan kita. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami bersyukur buat firman yang Tuhan tanam untuk setiap kami siang ini. Kami percaya setiap benih yang ditabur saat ini Tuhan akan tumbuh subur ya Tuhan. Sampai Engkau memetik setiap buah-buah daripada kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami materaikan setiap firman Tuhan. Yang percaya dan siap menerima berkat sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Here we go. Enaikan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh, oh, oh.
Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih akan segala berkat-Mu, terima kasih kami bisa berkumpul lagi hari ini untuk beribadah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus buat negara kami Tuhan Yesus yang sedang sakit sekarang Tuhan. Biar Engkau yang berikan kami kesembuhan, Engkau yang berikan kami pembalikan keadaan Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami semua yang baru Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami mau berdoa buat ekonomi di Indonesia yang sedang bermasalah Tuhan, banyak buat orang yang di PHK, yang keluar dari pekerjaan mereka, biar Engkau yang berikan mereka pekerjaan baru, rencana-Mu yang lebih baru lagi Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat presiden kami, setiap wakil presiden kami juga Tuhan, dari pemerintahan kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar Engkau yang berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, Engkau yang berikan mereka sesuai, apapun yang mereka lakukan bersesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Juga Tuhan kami mau berdoa buat Pak Niko, Pak Alex, Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat staf gembala kami, Pak Pilu kita dan juga ketua PPA kami Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berikan mereka Tuhan hikmat, Engkau yang berikan mereka rencana Tuhan sesuai dengan Engkau. Engkau berikan mereka roh takut akan Tuhan, ketelitian Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa buat semua orang yang jemaat yang lagi datang dari sini Tuhan. Engkau yang berikan mereka hikmat, Engkau yang berikan mereka penyertaan Tuhan, berikan mereka sampai tujuan mereka dengan selamat, tidak ada kurang apapun. Sekarang Tuhan kami ingin menerima berkat daripada-Mu. Guys, duduk dulu 1 menit. Saya ingin sekali melihat kalian bertumbuh. Bertumbuh seperti tadi Lincoln sama Angel. Saya nggak tahu mana yang lebih lucu, karena saya juga nggak paham dua-duanya. Dan di PPA ini ada generasi yang overlap. Artinya generasi seperti saya yang umurnya 44 sampai ada yang belasan tahun. Tetapi itu bukan menjadi sebuah masalah. Karena PPA itu punya visi dan punya misi menjadi tulang punggung gereja. Kita membangkitkan anak-anak muda. Oleh karena itu saya tidak memegang lagi ketua PPA. Saya serahkan ke Lincoln dan saya serahkan ke Rio. Kalian bisa bebas bertumbuh, membangun organisasi ini, membangun pelayanan ini untuk anak-anak muda. So, tadi Lincoln sudah kasih tahu tentang rekrutmen, and it's really amazing karena sebelum Lincoln mengumumkan begitu, saya dapat juga inspirasi seperti itu. That's why I want you to sit and listen to me just 1 minute. Yang pertama adalah pelayanan itu tidak perlu disuruh. So, anybody dengan umur seperti saya, ataupun anybody dengan umur yang lebih muda dari saya belasan tahun, kamu dapat berpartisipasi. Gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu dan lipat gandakan itu untuk pelayanan. Dan pasti kamu akan menuai buah yang luar biasa. So, I want to encourage you. I really love you and care for you and I want you to grow. Ambil rekrutmen ini. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Waktu Lincoln dan Angel ngobrol, saya percaya yang umur di atas saya gak ngerti dia ngomong apa. But it's okay. Jadi bukan masalah siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, tetapi adalah siapa yang ingin memberikan energi dan fokus terbaik untuk Tuhan. So, yang berikutnya adalah saya mau juga kamu mulai cari kul-kul kamu. Bertumbuh di dalam kul. And let me encourage you this way. Saya tidak fanatik dengan gereja. Kalau kamu lihat gereja ini tidak memberikan kamu pertumbuhan, move. Pindah. Bahkan tadi malam saya ngobrol sama anak saya bilang gini, you need to find community. Kamu di gereja saya atau kamu di gereja yang lain. Dan waktu anak saya berkata, saya pengen pindah gereja. I am willing to find, to call ke gereja mana kamu mau pindah. So the question is not the church, man. It's not the church. The question is, can you grow? And I really want to cry. Can you grow? Do you want to grow? So kalau kamu masih ingin di gereja ini, ngomong sama Lincoln, ngomong sama Rio, ngomong sama anybody who can help you find your place. Cari kul kamu, temukan kul kamu, dan bertumbuh dalam kul itu. Amin. Dan ada begitu banyak rekrutmen, I don't know ngapain, ngangkat sendal kayak ngangkat anything. I wanna do it. Oke, so gunakan yang menjadi hal yang paling terbaik dalam hidup. Dan mari bangun generasi ini. Teman-teman kamu, lingkungan kamu,
untuk someday when you see your God, dan Tuhan bisa tersenyum dengan kamu dan bilang, well done, well done, well done. Amin. So open recruitment, call him, ngomong sama dia orang, join, anything. The question is, how can I help? How can I help? Saya dapat telepon dari seorang trainer yang saya bantu karena dia tidak bisa berbicara depan video. Itu tahun lalu, dan kemarin dia telepon saya, dia bilang gini, I want to report to you, saya pengen ngomong sama kamu. Saya sudah berbicara 4.000 orang di seluruh dunia. Wow! Dia lebih terkenal dari saya, but that's not the question. The question is, I help this guy to speak up. So use your life. Bukan yang terkenal siapa, yang dapat benefit siapa. No. Do you want to use your talents or not? Do you want to use the potentials that God give to you? Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. And I want to give you 60 seconds, 30 seconds. Talk to God. Tuhan, aku cuma bisanya salamin orang. Atau mungkin aku cuma bisanya karena sekarang gak boleh salaman. Aku cuma bisa senyum doang. So, I want to use my talent to smile. Speak to God. The question is bukan masalah siapa yang terkenal, siapa yang lebih hebat, siapa ketuanya, siapa yang dapat keuntungan. The question is, have you used the talents God give it to you? Tuhan, aku mau melepaskan berkat buat anak-anakku. Kau melihat mereka, Tuhan. Aku rindu. Someday when I'm getting old, waktu saya sudah tua, saya melihat mereka menjadi fasilitator, menjadi jembatan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa ini, untuk menolong orang-orang dan membangun kehidupan mereka. And you know I'm really serious, and you know I cry for this. God bless them all, God. Remember this time, oh Lord. Remember this time, oh God. Waktu aku berdoa melepaskan berkat buat mereka, Kau pakai hidup mereka satu persatu. Yang merasa cupu, yang merasa tidak berdaya, yang merasa hopeless, yang merasa tidak pintar, yang merasa tidak bisa. God, help them all. Help them all, God. Use everything that you have given to them. Use the potential, Lord. Dan biarkan mereka menikmati kekayaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Biarlah berkat itu kau terima mulai hari ini daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang menolong engkau bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan suatu saat nanti, when you close your eyes and you go back to heaven, God will meet you face to face and say, well done my child, well done my child. Biarlah berkat itu kau terima mulai hari ini. Sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput engkau. Dan sampai selama-lamanya. Yang percaya semuanya katakan amin. God bless you all.